Seorang pasien bernama Nona Ana berusia 17 tahun datang ke rumah sakit bersama dengan keluarganya. Diketahui, sebelumnya klien mengkonsumsi mie instan pedas dan soda secara bersamaan. Klien tersebut mengeluhkan perutnya sakit, mual, muntah sudah 5 kali, dan BAB dengan tekstur feses yang cenderung cair. Klien juga meringis kesakitan di bagian perut dengan skala nyeri 6 menurut Numeric Rating Scale atau NRS. Dan dari hasil pengukuran tanda vital klien didapatkan tekanan darah klien 110 per 70 mm air raksa, suhu 38,2 derajat Celcius, respiratory rate 25 kali per menit, dan heart rate 105 kali per menit. Pada suatu hari, seorang anak yang bernama Anna berusia 17 tahun mengeluhkan rasa sakit di bagian perut dan merasa mual. Anna pun memberitahukan keadaannya kepada kedua orang tuanya. Mah, perut aku sakit banget, mual banget nih, kakak nggak kuat. Kamu kenapa, Kak? Nggak kenapa? Kan kemarin mama nggak masak, aku masak mie samyang makannya, terus minum Coca-Cola yang ada di kulkas, terus jadi sakit banget, mah mual, nggak kuat. Ana pun berlari ke toilet karena merasa sangat mual. Namun, ternyata pada saat Ana muntah, Ana pun merasa perutnya juga sangat sakit dan mulas. Ketika ia BAB, ternyata BAB yang keluar sangat kental dan hampir cair. Mah, masa aku tadi main chat ya, kamu sadar aja, Kak. Nih, kamu minum obat mandi dulu. Abis itu harus sarapan, bikin bubur dulu ya. Iya, Ma. Setelah 30 menit kemudian, Ibu Ana datang ke kamar Ana sambil membawa bubur. Kak, Kak ini udah bikinin bubur nih. Makan dulu yuk. Gimana rasanya? Enakan sih, tapi masih mual banget nih, Ma. Kamu duduknya agak majuan. Biar makan enak. Gini, coba. Bisa nggak? Ya. Oke, yang pastinya. Oh, sayang. Oke. Makan dulu ya. Iya deh, boleh, Ma. Ya udah biar kamu. Mau sambil mama pakai minyak kayu putih nggak? Boleh. Hangat sih, Ma. Enak. Enak. Sakit banget ya? Kamunya beda aja deh ya. Aduh. Kenapa, Kak? Nggak bisa, mah. Perut kakak mual banget, sakit banget. Ana pun kembali muntah yang dibarengi dengan BAB. Tidak ada sedikit pun nutrisi yang dapat ia cerna karena ia sangat merasa mual dan muntah. Sore harinya, karena orang tua Ana merasa sangat bingung dan khawatir terhadap kondisi anaknya, mereka pun memutuskan untuk membawa anak ke rumah sakit. Kak, kita ke rumah sakit aja yuk. Dari tadi kamu nggak makan sedikit pun loh. Tapi yang kamu keluarin banyak. Papa mama takut kamu kenapa-napa. Ya udah deh, Pak. Ma, aku nurut aja. Sesampainya di rumah sakit, Ana dan kedua orang tuanya menuju ruang administrasi pendaftaran dokter. Namun, perawat yang melihat kondisi dan ekspresi wajah Ana yang meringis, perawat pun meminta Ana dan orang tuanya langsung menuju ke ruang IGD. Selamat sore, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Saya Mbak dokter Poli Umum, dokternya ada? Sebentar ya, Ibu. Saya cek terlebih dahulu. Oke. Ibu sekarang sedang pergantian dokter jaga. Akan ditangani oleh perawat terlebih dahulu. Bagaimana, Kakak? Ada sakit banget nih. Apa-apa, Mbak? Baik, Ibu. Apakah sebelumnya kakaknya udah pernah berobat di sini? Obatnya. Boleh minta tolong sebutkan nama, tanggal lahir, dan alamatnya. Setelah orang tua Ana menyelesaikan administrasi, mereka pun bergegas menuju ke poli umum. Sesampainya di poli umum,
Gak bisa sus, ini sakit banget aku loh. Berarti mual banget ini. Baik, coba kakak dari skala 0 sampai 10, rasa nyari kakak di nomor berapa ya kak? Kayaknya 6 deh. Baik, ibu, kak, ini kakaknya langsung dibawa ke IGD saja. Nanti biar bisa langsung ditangani di IGD. Oh gitu. Ya, apa ya kak? Makasih ya, baik, makasih ya sus. Iya, sama-sama. Ya kak. Ana dan orang tuanya pun langsung menuju ke ruang IGD. Melihat ada pasien yang masuk, perawat pun langsung meminta pasien untuk berbaring di tempat tidur yang tersedia. Selamat sore, Ibu, Kakak. Bagaimana? Ada keluhan apa? Ini loh Nas, anak saya tuh kemarin makan misalnya. Terus udah gitu dia minum soda, minum Coca-Cola. Udah tahu dia belum makan, akhirnya ngeluh tuh pusing, muntah, mual, BAB. Untuk muntah dan BAB-nya kakaknya sudah berapa kali? Kalau muntahnya tuh udah 5 kali ya kak. Iya. Kalau BAB-nya tuh kakak itu sus banyak banget. Baik, kalau untuk makannya udah makan kakaknya? Sus buru-buru mau makan, tadi saya bikinin bubur, dia muntah. Saya kasih wafer juga dia muntah, minum air putih juga dia muntah. Makanya yang dikeluarin banyak, tapi yang masuknya nggak ada. Makanya saya bingung dah ke rumah sakit aja. Iya. Baik kakak, untuk skala nyerinya dari 0 sampai 10, kira-kira kakak ada di nomor berapa? Kayaknya 6 deh sus. Baik. Ya sudah, kalau gitu saya hitung tensi dan juga suhunya ya. Iya boleh. Kemudian, dokter pun datang untuk memeriksa keadaan pasien. Selamat sore. Sore dok. Ini anaknya kenapa ibu? Jadi gini dok, dia itu kan habis makan misalnya. Terus dia tuh minum soda, minum Coca-Cola, ditambah dia makan nasi. Terus tiba-tiba dia ngeluh. Katanya tuh perutnya sakit, pusing, mual, muntah, BAB gitu. Nah, saya bingung banget nih. Bu, kok kamu tuh belum makan, tapi udah makannya samyang, minumnya Coca-Cola, gimana nggak sakit? Saya periksa dulu ya, maaf ya. Sakit nggak deh? Sakit dok. Sakit banget ya? Di sini sakit? Sakit banget. Bentar ya. Sabar ya kak. Iya. Maaf ya. Tarik nafas. Buang. Sekali lagi, tarik nafas. Buang. Oke. Tadi sakit banget ya? Sakit. Ya udah. Ibunya bisa ikut saya menuju ruangan ya untuk dijelaskan. Oke. Saya permisi ya. Mama ke situ dulu ya. Iya. Dokter IGD dan perawat langsung menemui pihak keluarga untuk membicarakan diagnosa dan tindakan selanjutnya. Sebentar ya, itu saya mau bicara dengan kedua orang tuanya. Jadi gini, Bapak Ibu, tadi kan saya sudah periksa kondisi anak Bapak Ibu kan. Nah, menurut riwayat kesehatannya, tadi kan katanya sakit mahnya udah cukup parah ya, saya lihat ya. Terus dan katanya sering kan. Jadi ini kemungkinan terkena mah kronis nih. Lalu untuk tindakan selanjutnya ini kayaknya perlu dirawat deh Bapak Ibu. Soalnya kan ada beberapa perawatan yang tidak bisa dilakukan di rumah. Seperti pemasangan infus, kan tidak mungkin nih Bapak Ibu memasang infus kan. Jadi kondisi anak ibu itu harus diinfus. Nah, soalnya kan dia udah muntah beberapa kali kan, tadi yang sudah disebutkan ibunya. Lalu dia juga diare. Nah, ditambah dia kurang asupan makanan. Kan tadi ibunya bilang katanya udah dibuatin bubur, tapi keluar lagi, udah dikasih wafer, keluar lagi. Makanya kan kita khawatirnya takutnya si anak ini kekurangan cairan. Jadinya dia harus dirawat dan dilakukan pemasangan infus. Nah,
untuk pemeriksaan selanjutnya itu harus pemeriksaan laboratorium. Bagaimana nih Bapak Ibu? Apakah setuju anaknya untuk dirawat, terus dilakukan pemasangan infus, lalu diperiksa laboratorium? Bagaimana nih? Berarti dia harus dirawat ya, Dok? Iya harus, karena takutnya. Keluarga pasien pun menyelesaikan administrasi. Sambil menunggu orang tua pasien mengurus administrasi, perawat pun langsung memberikan bantuan cairan dan obat analgesik melalui intravena. Sesampainya di ruang rawat inap, perawat pun membantu pasien untuk berbaring di tempat tidur yang telah disediakan. Baik, Pak, Ibu, Kakak. Nanti kakaknya udah boleh langsung istirahat ya. Nanti untuk apabila kakaknya mau ke toilet nih, dipastikan untuk selang infusnya tidak terlipat. Karena nanti dikhawatirkan ini selang infusnya ini terlipat. Nanti darahnya masuk ke dalam selang infusnya, naik ke atasnya. Nah, nanti juga setelah maghrib ada perawat yang akan mengantar makanan. Kemudian juga nanti kalau kakak membutuhkan apa-apa nih, kakak bisa langsung memencet bel ya, Kak. Oh itu ya? Iya, Kak, betul. Oh iya. Ibu, Bapak mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup Nurse, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Saya izin meninggalkan ruangan ya, Ibu, Bapak. Selamat istirahat. Ya, terima kasih. Pada pukul 9 malam, perawat jaga pun masuk ke ruangan pasien untuk melakukan pemeriksaan uji tusuk, yaitu pemeriksaan terhadap alergen spesifik yang dilakukan dengan mencukit atau menusuk kulit untuk memasukkan bahan yang diduga mencetuskan alergi. Interpretasi dilakukan 15-20 menit setelah aplikasi. Hasil dapat dikatakan positif jika muncul ruam lebih dari 3 mm. Selamat malam Kak Ana. Perkenalkan, saya Nurse Nabila yang akan bertugas menjaga bangsa malam ini. Boleh tolong disebutkan nama dan tanggal lahirnya? Boleh Nurse. Saya Anda Elsa Fajar, tanggal lahirnya 30 Februari 2005. Baik, Kakak maunya dipanggil apa ya Kak? Panggilnya Ana aja ya Nurse. Baik Kak Ana. Tadi sudah makan kan ya? Iya sudah. Bagaimana? Apakah enak? Tapi saya merasa masih agak mual gitu. Nah, karena Kak Ana masih mual, kedatangan saya di sini untuk melakukan tindakan pengecekan alergi supaya kita bisa lihat apakah Kak Ana ada alergi terhadap obat yang nanti akan diberikan. Waktunya sekitar 10 menit. Apakah Kakak bersedia? Sebelumnya kira-kira sakit nggak ya, Mas? Kemungkinan sedikit sakit karena nanti Kak Ana akan ditusuk sedikit untuk dimasukkan bahan yang akan dites. Jadi bersedia. Baik, karena saya mulai ya. Yesus. Keesokan harinya, perawat yang bertugas pada pagi hari diberi informasi oleh perawat yang bertugas sebelumnya untuk melakukan pemeriksaan kondisi pasien Ana di ruang rawat inap Melati nomor 101. Selamat pagi, Kak. Sebelumnya perkenalkan, saya Karsautri. Saya yang bertugas dari pukul 7 hingga pukul 1 siang pagi. Sebelumnya boleh sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Boleh, Nurse. Nama saya Ana Elsa Fajar, tanggal lahir 30 Februari 2005. Baik, Kakak maunya dipanggil apa ya? Biasanya panggil aja Nurse, Ana aja ya, Nurse. Baik, Kak. Sebelumnya, Kakak merasakan mual atau ada keluhan lain? Alhamdulillah udah nggak ada sih. Kalau mual juga udah enggak, Nurse. Paling ini masih agak sedikit mules. Baik, sebelumnya saya akan bantu untuk pemeriksaan suhu dan tekanan darah Kakak ya. Iya boleh, Nurse. Selamat pagi. Pagi juga dong. Gimana keadaannya nih? Alhamdulillah kalau misalnya mual-mual itu udah enggak dok. Tapi kalau buang-buang air itu masih agak sekali aja sih dok. Oh udah nggak mual ya. Tapi kalau untuk festusnya gimana? Masih cair apa udah
Pada masih sedikit cair, dok, tapi udah ada keluar ampasnya gitu. Oh ya udah nurse, nanti tolong lakukan pemeriksaan feses ya. Baik dok. Sekarang saya periksa nyerinya dulu ya, apakah benar-benar sudah tidak ada apa belum. Ini sih sakit nggak? Bagian sini sakit nggak? Alhamdulillah udah lumayan mendingan ya. Baik, nanti nurse tolong ini ya, tolong tangan pasien. Baik dok. Saya permisi dulu ya. Baik dok. Pada pukul 10:30 pagi, perawat pun masuk ke ruangan rawat inap Ana untuk memberikan tub yang akan digunakan untuk menampung sampel feses Ana. Pemeriksaan feses ini bertujuan untuk mendeteksi penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan. Setelah pengambilan sampel feses tersebut akan dibawa ke laboratorium untuk diteliti. Selamat pagi Kak Ana. Pagi juga Kak Ana. Ini saya berikan tub ya. Nanti apabila Kak Ana BAB bisa ditampung sedikit, dimasukkan ke dalam tub ini. Nanti setelah selesai, Kak Ana bisa memencet bel yang ada di sebelah Kak Ana sehingga saya bisa datang untuk mengambil sampelnya untuk dibawa ke laboratorium. Oh, baik nurse. Ini tubnya ya. Iya nurse, terima kasih ya. Baik, saya permisi dulu. Selamat pagi. Pagi nurse. 2 hari kemudian, perawat pun membawa hasil lab pemeriksaan feses pasien yang telah didiskusikan dengan dokter penanggung jawab. Baik, Ade, Bapak Ibu, ini hasil pemeriksaan fesesnya sudah keluar ya. Terus tadi pemeriksaan tanda-tanda vitalnya hasilnya juga sudah normal. Nah, kan Ana juga sudah tidak merasakan keluhan, betul? Iya betul dok, alhamdulillah udah nggak ada keluhan apa-apa. Ya, alhamdulillah ya. Oke, kalau gitu saya bacakan hasil pemeriksaan fesesnya ya. Dari hasil pemeriksaan feses tersebut didapatkan hasil berwarna coklat, berteksturnya lembut, dan keseluruhan bentuknya konsisten. Tidak ada mengandung bakteri, virus, jamur, parasit, lendir, nanah, serta darah. Dan serat dagingnya mengandung 2-7 gram. Lemak dalam 24 jam mengandung gula kurang dari 0,25 gram per desiliter. Terus memiliki tingkat keasamannya juga normal. Lalu dari hasil pemeriksaan FOBT-nya di sini negatif, berarti tidak ada darah pada sampel tinjanya. Lalu hasil pemeriksaan kultur fesesnya dinyatakan tidak ditemukan bakteri abnormal pada sampel tinja pasien. Jadi pemeriksaan feses anak sudah dikatakan normal. Maka dari itu anak sudah diperbolehkan untuk pulang. Wah, alhamdulillah udah boleh pulang ya dok berarti. Iya benar, kamu sudah diperbolehkan pulang ya. Wih, alhamdulillah. Baik, nanti saya resepkan obat untuk Ana ya. Lalu nanti jika obatnya sudah habis dan jika masih ada keluhan, Ana diperbolehkan untuk kontrol ke rumah sakit ya. Nah, iya baik dok, terima kasih. Baik, semoga lekas sembuh ya Ana. Amin, terima kasih dok. Baik, kalau begitu Bapak, Ibu, nanti obat yang diresepkan bisa ditebus di apotek ya Bu, Pak. Oh, iya. Baik, terima kasih ya terima Dok. kasih, dok. Terima kasih kembali. Permisi. Setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit selama kurang lebih 4 hari, Ana pun mendapatkan kembali kesehatannya. Melalui komunikasi efektif yang dilakukan antara tenaga medis dengan pasien dan keluarganya, menghasilkan keputusan yang kooperatif sehingga mempermudah dalam memaksimalkan perawatan pasien.